Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknik pencabutan gigi sederhana. Berbagai kasus dalam bidang kedokteran gigi, seperti contohnya gigi berlubang, harus mendapatkan pemeriksaan yang mendalam atau suatu asesmen untuk mengetahui kondisi gigi yang berlubang yang merupakan keluhan dari pasien dan ingin dicabut tersebut, dan mengetahui kondisi kesehatan umum pasien, apakah merupakan suatu indikasi atau justru sebagai kontraindikasi untuk dilakukan prosedur pencabutan. Jika indikasi, maka bisa lanjut ke prosedur pencabutan, sedangkan jika kontraindikasi, seperti contohnya darah tinggi dengan tekanan darah di atas 140/90 mm Hg, maka harus dilakukan penundaan untuk mencegah terjadinya suatu komplikasi. Sebelum melakukan prosedur pencabutan gigi, maka kita harus menjelaskan tahapan prosedur pencabutan gigi pada pasien. Yang pertama adalah melakukan informed consent, yaitu seorang dokter gigi harus menjelaskan keseluruhan prosedur yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah pencabutan gigi, termasuk cara, kelebihan dan kekurangan perawatan, resiko komplikasi, alternatif perawatan yang mungkin dilakukan. Jika sudah, maka seorang dokter gigi dapat memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya apabila ada yang masih belum dipahami. Jika memang sudah dipahami dan pasien setuju terhadap prosedur yang akan dilakukan, maka dapat diminta untuk menandatangani suatu pernyataan terkait persetujuan tindakan medis. Dokter gigi dapat melakukan persiapan alat dan bahan yang akan dilakukan untuk pencabutan gigi, kemudian melakukan teknik asepsis termasuk asepsis lingkungan kerja, asepsis operator, dan asepsis dalam prosedur perawatan pencabutan gigi. Kemudian melakukan prosedur anestesi untuk menghindari adanya rasa sakit selama atau perioperatif, melakukan prosedur pencabutan itu sendiri dengan seminimal mungkin menyebabkan trauma, pemberian medikasi untuk mencegah adanya pembengkakan yang berlebihan dan infeksi, serta melakukan edukasi untuk meminimalkan komplikasi. Edukasi perlu disampaikan kepada pasien dengan jelas, jika perlu ditambahkan dengan suatu lembar informasi agar bisa dipatuhi oleh pasien. Dan yang terakhir adalah kontrol pasca perawatan kurang lebih 1 minggu pasca perawatan untuk mengetahui proses penyembuhan luka pasca pencabutan. Berikut ini adalah contoh lembar informed consent. Ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang pemberian informasi tindakan kedokteran. Di sini disampaikan jenis informasi berupa diagnosa, dasar penentuan diagnosa, tindakan kedokteran, indikasi, tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis, alternatif. Diberi tanda checklist apabila pasien merasa sudah mendapat penjelasan tentang hal tersebut. Sedangkan di bawah diberikan tanda tangan dari pasien dan tanda tangan dari operator atau dokter gigi yang telah memberikan informasi. Jika sudah dilakukan pemberian informasi, maka bagian kedua adalah persetujuan tindakan kedokteran. Harus ada identitas tindakan yang disetujui. Kemudian di bagian bawah terdapat tanda tangan yang memberikan persetujuan. Saksi bisa diwakili dengan perawat atau anggota keluarga pasien dan dokter. Untuk persiapan alat dan bahan, yang pertama adalah alat diagnostik berupa Nierbecken, kaca mulut, pinset, sonde, dan eksavator, kemudian elevator,
tang pencabutan yang sesuai dengan kasus, kemudian bahannya ada masker, handscoon, kasa, povidone iodine sebagai antiseptik, spuit injeksi, dan larutan anestesi lidocaine HCl 2% dalam bentuk ampul. Keseluruhan alat dan bahan ini sebetulnya mirip dengan yang digunakan untuk prosedur anestesi, hanya saja terdapat dua tambahan, yaitu elevator dan tang pencabutan. Untuk teknik asepsis yang perlu dilakukan operator adalah yang pertama, melakukan hand hygiene dengan cara WHO, menggunakan masker, menggunakan handscoon, asepsis area kerja. Berikut ini adalah prosedur hand hygiene atau cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, lepas semua perhiasan dan jam tangan, gulung lengan baju setinggi siku. Kemudian kita bisa membasahi tangan dengan air dan sabun atau hand rub. Gerakan yang pertama adalah dengan menggosokkan telapak tangan berlawanan arah jarum jam. Diikuti dengan menggosokkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari di sela-sela jari dan sebaliknya. Telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Gosokkan telapak tangan dengan telapak tangan dengan jari-jari yang terkait atau saling menyilang. Yang keenam, letakkan punggung jari pada telapak yang satunya dengan posisi jari saling mengunci. Kemudian diputar. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian jari kanan menguncup dan diputar berlawanan arah jarum jam pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Cuci di bawah air yang mengalir. Ambil tisu dan keringkan tangan. Tutup keran air menggunakan tisu tersebut. Tangan yang sudah dilakukan prosedur cuci tangan menurut WHO tidak diperbolehkan untuk berada di bawah batas lengan, terlebih lagi menyentuh benda-benda yang kemungkinan terkontaminasi. Dalam melakukan prosedur dalam bidang kedokteran gigi, dalam hal ini pencabutan, kita harus memposisikan pasien sedemikian rupa sehingga kita dapat nyaman dalam bekerja dengan efisiensi yang tinggi. Berikut ini adalah perbandingan gambar untuk posisi pencabutan di rahang atas dan rahang bawah. Untuk sisi kiri, yaitu gambar A, merupakan posisi untuk pencabutan gigi rahang atas, sedangkan yang B adalah posisi untuk pencabutan gigi rahang bawah. Untuk pencabutan gigi rahang atas, posisinya adalah demikian. Yang pertama, ketinggian mulut pasien harus sejajar dengan pundak operator dan sudut antara dental chair dengan bidang horizontal atau lantai adalah sekitar 120 derajat. Kurang lebih adalah setinggi pada gambar. Yang kedua, permukaan oklusal gigi rahang atas harus berada pada sudut 45 derajat ketika mulut dalam keadaan terbuka. Hal ini merupakan posisi yang paling tepat dan nyaman untuk pasien dan dokter gigi yang melakukan prosedur untuk pencabutan gigi rahang atas. Sedangkan berikut ini adalah posisi untuk pencabutan gigi rahang bawah. Jika dibandingkan dengan rahang atas, posisi untuk pencabutan gigi rahang bawah relatif lebih rendah dan relatif lebih tegak, yaitu membentuk sudut antara dental chair dengan bidang horizontal atau lantai sekitar 120. Yang kedua, permukaan oklusal gigi rahang bawah harus berada pada posisi paralel dengan lantai ketika mulut terbuka. Ketika melakukan pencabutan, posisi operator adalah dengan operator berdiri di samping pasien.
yaitu di area jam 8 sampai jam 11, tergantung gigi yang akan dicabut area yang sebelah mana. Jika pasien yang dikeluhkan adalah gigi rahang bawah kanan, maka operator berada pada jam 9. Sedangkan jika mencabut rahang atas dan rahang bawah kiri, maka operator memposisikan diri lebih ke bagian depan, yaitu di antara jam 7 sampai jam 8. Setelahnya, kita dapat melakukan prosedur anestesi sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Jenis anestesi harus disesuaikan dengan kasus. Jika elemen yang akan dicabut adalah gigi molar rahang bawah, maka anestesi yang digunakan adalah blok nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis, serta infiltrasi nervus buccalis. Untuk gigi premolar sampai dengan gigi anterior rahang bawah, cukup dilakukan blok nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis. Sedangkan untuk seluruh gigi-gigi rahang atas, baik anterior maupun posterior, menggunakan infiltrasi nervus alveolaris superior dan infiltrasi di area palatal, yaitu nervus nasopalatinus atau nervus incisivus di area incisivus lateralis kiri sampai kanan, dan nervus palatinus major untuk area caninus sampai dengan gigi molar ketiga. Setelah dilakukan anestesi dan memastikan bahwa anestesi telah bekerja, maka dapat dilakukan pemisahan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut menggunakan desotom, yaitu dengan cara memasukkan alat di area sulcus gingiva dari mesial sampai ke distal. Tangan kiri melakukan fiksasi gigi dengan posisi jari pinch grab, yaitu posisi ibu jari di sebelah bukal dan posisi jari telunjuk di sebelah palatal. Ini adalah contoh pemisahan jaringan lunak untuk gigi sebelah kanan atas. Sedangkan untuk pemisahan jaringan lunak gigi anterior atas, posisi pinch grab dapat dilakukan dengan posisi jari yang terbalik, yaitu jari telunjuk terletak di sebelah labial, jari ibu jari terletak di sebelah palatal. Kemudian memasukkan desotom di sepanjang sulcus gingiva. Sedangkan untuk pemisahan jaringan lunak dari jaringan keras gigi pada sisi posterior kiri atas hampir serupa dengan posisi anterior, yaitu pinch grab, di mana posisi ibu jari sebelah kiri berada di sebelah palatal dan posisi jari telunjuk di sebelah bukal. Sedangkan untuk pemisahan jaringan lunak dari jaringan keras gigi pada elemen gigi rahang bawah adalah dengan posisi jari untuk tangan kiri adalah sling grabs, di mana posisinya tampak seperti gambar, yaitu menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah terletak di sebelah lingual dan jari telunjuk di sebelah bukal untuk fiksasi. Kemudian alat dipegang dengan tangan kanan menggunakan hand rest untuk melakukan separasi atau pemisahan jaringan lunak dari jaringan keras gigi yang akan dicabut. Berikut ini adalah posisi untuk separasi gigi anterior bawah, sama dengan posisi kiri bawah. Sedangkan ini adalah untuk posisi gigi di sebelah kanan bawah. Sama-sama menggunakan sling grabs, hanya saja posisi jarinya dibalik, yaitu posisi jari tengah berada di sebelah bukal dan posisi jari telunjuk di sebelah lingua.
Setelah melakukan pemisahan jaringan lunak dari jaringan keras atau separasi, selanjutnya dapat dilakukan luksasi. Luksasi gigi dengan menggunakan elevator atau band. Jangan lupa untuk meletakkan kasa di sebelah lingual gigi yang bersangkutan untuk menghindari kerusakan jaringan karena slip atau terpelesetnya elevator yang kita pegang. Cara memegang elevatornya adalah seperti pada gambar. Dipegang, digenggam dengan tangan kanan, kemudian jari telunjuk diletakkan pada tangkai elevator. Elevator dapat diposisikan dengan cekungan menghadap ke arah gigi yang mau dicabut, dimasukkan di area interdental di bawah alveolar crest. Ingat, di bawah alveolar crest. Penting untuk diperhatikan dalam melakukan elevasi atau luksasi gigi adalah tidak boleh menggunakan gigi tetangga sebagai tumpuan, tapi menggunakan tulang interdental atau septum interdental. Posisinya seperti ini, kemudian gerakannya adalah diputar berlawanan dengan arah jarum jam sampai gigi terasa goyang. Setelah gigi yang akan dicabut terasa goyang, kemudian bisa dilakukan yang namanya elevasi, yaitu membuat gigi agar terangkat lebih ke atas atau lebih ke koronal menggunakan alat elevator. Berikut ini adalah contoh elevasi gigi molar kanan atas. Perhatikan tangan kiri yang melakukan fiksasi dan kasa yang digunakan sebagai penahan di bagian palatalnya. Alat bisa diputar untuk rahang atas mengikuti arah jarum jam. Sedangkan untuk yang rahang bawah tadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ini adalah contoh posisi tangan kiri sebagai penahan dan tangan kanan yang melakukan prosedur elevasi untuk gigi molar kiri atas. Ingat, posisi bilah dari elevator menghadap ke gigi yang bersangkutan dan gerakan memutar dari elevator adalah membuat gigi keluar dari soket. Jangan sampai terbalik. Ini adalah contoh untuk elevasi gigi molar kanan bawah. Lihat posisi tangan kiri menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk. Berbeda antara prosedur anestesi dengan prosedur pencabutan, dalam hal ini adalah elevasi. Sedangkan ini adalah elevasi untuk gigi molar kiri bawah. Juga menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah dilakukan separasi dan luksasi menggunakan elevator, kita dapat menggunakan tang pencabutan untuk mengeluarkan gigi dari soketnya. Berikut ini adalah posisi pencabutan untuk gigi anterior rahang atas. Sedangkan berikut ini adalah untuk pencabutan area gigi premolar rahang atas. Berikut ini adalah posisi untuk pencabutan gigi anterior rahang bawah. Sedangkan berikut ini adalah untuk pencabutan gigi posterior rahang bawah menggunakan tang frontal. Untuk menggunakan tang rahang bawah dari samping akan kita peragakan pada video setelahnya. Setelah melakukan pencabutan, dokter gigi dapat memberikan medikasi yang berupa penulisan resep
untuk antibiotik jika gigi yang dicabut dalam kondisi nekrosis dan obat antiinflamasi serta analgesik. Ingat untuk menuliskan resep secara rasional sesuai dengan indikasi medis. Setelah melakukan prosedur pencabutan gigi, jangan lupa untuk memberikan edukasi bagi pasien. Yang pertama, edukasikan untuk menggigit tampon selama 30 menit pertama untuk membantu menghentikan perdarahan. Yang kedua, melakukan kompres dingin pada area yang dicabut, yaitu di sebelah luar rongga mulut. Kemudian menghindari minum dan makan panas selama 24 jam pasca pencabutan. Hindari memainkan area luka seperti menghisap, memainkan dengan lidah, sering meludah, dan sebagainya. Hal itu akan menyebabkan perdarahan yang tidak diinginkan dan menyebabkan terlepasnya jendalan darah yang akan menghambat proses penyembuhan pasca pencabutan itu sendiri. Selanjutnya, hindari merokok karena merokok, asapnya dan panas dari rokok itu sendiri dapat meningkatkan resiko komplikasi pasca pencabutan seperti infeksi. Serta pasien diminta untuk minum obat yang telah diberikan dan istirahat dengan cukup untuk mengoptimalkan proses penyembuhan luka. Setelah pencabutan, pemberian edukasi dan medikasi, maka pasien diinstruksikan untuk kontrol pasca pencabutan yang bertujuan untuk mengetahui adanya komplikasi pasca pencabutan, adanya alergi obat dari obat yang telah diberikan, kepatuhan melakukan instruksi pasca pencabutan untuk mengetahui apabila ada komplikasi, dan ini adalah sebagai salah satu etiologi penyebab komplikasi, kepatuhan mengkonsumsi obat, dan penyembuhan soket pasca pencabutan itu sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.